Papua Nugini sepertinya akan terus mempertahankan statusnya sebagai negara paling tidak aman di dunia. Di mana beberapa hari terakhir, negara ini mengalami kerusuhan dan penjarahan besar-besaran yang terjadi di ibu kotanya yaitu Port Moresby. Akibat kerusuhan tersebut, pemerintahnya bahkan mengumumkan darurat nasional 14 hari, karena imbas dari kerusuhan yang terjadi di sejumlah titik. Menurut beberapa informasi, kerusuhan tersebut dipicu karena adanya pemotongan gaji para pegawai negeri sipilnya. Namun pemerintahnya melalui Badan Perpajakan Papua Nugini berdalih terjadi error yang menyebabkan berkurangnya gaji PNS setempat. Akibat kerusuhan tersebut, setidaknya ada puluhan orang menjadi korban termasuk yang meninggal dan yang luka-luka. Selain itu, beberapa pejabat yang diduga menjadi biang kerok kerusuhan, dipecat oleh Perdana Menteri Papua Nugini. Tidak hanya itu, Cina pun ikut protes terhadap pemerintah Papua Nugini, karena banyak bisnis hingga pertokoan warga Cina, ikut menjadi sasaran kerusuhan. Dan beberapa hari terakhir ini, semenjak diturunkannya ribuan aparat keamanan, keadaan Papua Nugini dikabarkan sudah berangsur membaik. Baru-baru ini, World Population Review kembali merilis urutan negara dengan tingkat kejahatan tertinggi di dunia. Dan Papua Nugini kembali masuk ke dalam daftar tersebut di mana tahun sebelumnya negara ini juga masuk. Papua Nugini menempati posisi kedua di dunia setelah Venezuela, dengan indeks kejahatan sebesar 80,79. Dalam laman WPR menyebutkan, kejahatan dengan kekerasan yang terjadi di Papua Nugini, terutama dipicu oleh perubahan sosial, ekonomi, dan perubahan politik yang cepat. Kelompok geng Raskol yang terkenal di sana, juga ikut terlibat dalam kegiatan kriminal berskala kecil dan besar. Selain itu, kejahatan terorganisir dalam bentuk korupsi juga banyak terjadi di kota-kota besar di Papua Nugini, yang turut menyumbang tingginya angka kejahatan. Dan letak geografis Papua Nugini, juga menjadikannya menarik bagi para pelaku perdagangan narkoba dan manusia. Dengan nama resmi Negara Merdeka Papua Nugini, ini adalah negara kepulauan di barat daya Samudra Pasifik, yang memiliki luas 461.937 km persegi, dengan populasi perkiraan sekitar 9,5 juta jiwa. Sebagian besar penduduknya adalah orang Papua dan Melanesia, dan etnis minoritas terdiri dari Polinesia, Cina, dan Eropa. Papua Nugini merupakan salah satu negara persemakmuran Inggris yang merdeka pada 16 September 1975, yang terletak di bagian timur Pulau Papua. Negara ini mempunyai ekonomi campuran yang berkembang yang sebagian besar didasarkan pada pertanian subsisten dan ekspor mineral. Akan tetapi, Papua Nugini masih masuk sebagai negara miskin di dunia. Di mana menurut kelompok hak asasi manusia memperkirakan bahwa hampir 40% dari 9 juta penduduknya masih hidup di bawah garis kemiskinan. Meski begitu, Papua Nugini sebenarnya merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam seperti minyak dan gas bumi serta emas. Namun eksploitasinya terhambat oleh bentuk geografisnya yang rumit, permasalahan kepemilikan lahan dan tingginya biaya pembangunan infrastruktur, sehingga sektor-sektor pertambangan dan perminyakan tidak dikembangkan secara optimal. Selain itu, negara ini juga memiliki angka harapan hidup yang tidak terlalu tinggi serta tingkat pendidikan penduduk yang rendah. Pada tahun 2022, Papua Nugini berada di peringkat 107 negara dengan perekonomian terbesar di dunia berdasarkan nilai PDB. Papua Nugini memiliki PDB per kapita sekitar 3,116 dolar Amerika atau 31,60 miliar dolar Amerika untuk seluruh negara. Selain itu, indeks persepsi korupsi di sektor publik hanya di angka 30, yang tergolong buruk menurut standar global. Mungkin banyak yang bertanya, kenapa Papua Nugini tidak masuk ke dalam anggota ASEAN, padahal bertetangga langsung dengan Indonesia? Ada beberapa faktor yang membuat negara ini tidak termasuk wilayah ASEAN atau bagian dari Asia Tenggara, yakni karena faktor geografis, faktor sejarah, serta faktor identitas budaya dan politik. Papua Nugini adalah bagian dari Oseania, yaitu wilayah geografis yang mencakup Australasia, Melanesia, Mikronesia, dan Polinesia. Hal inilah yang dipandang sebagai salah satu hambatan bagi Papua Nugini untuk tergabung dalam ASEAN.
Oleh sebab itu, sejak tahun 1976, Papua Nugini hanya menjadi pengamat di ASEAN, bukan sebagai negara anggota. Papua Nugini merupakan rumah bagi sekitar 750 suku, yang masing-masing memiliki keyakinan dan adat istiadat yang berbeda. Sebagian besar wilayah negara ini masih belum banyak dijelajahi dan dijelaskan, bahkan ada kemungkinan masih banyak suku-suku pedalaman yang belum terdata. Nama New Guinea diberikan oleh Ortiz de Rates, yaitu orang Spanyol yang pernah mendarat di negara tersebut pada tahun 1545, karena penduduknya serupa dengan penduduk di Guinea di Afrika. Sedangkan Papua, yang berarti berambut keriting, diberikan oleh seorang penjelajah asal Portugal bernama Jorge de Manassés pada tahun 1562, ketika menemukan pantai barat Provinsi Papua Indonesia. Kina adalah nama mata uang resmi Papua Nugini. Mata uang Kina tersebut terbagi dalam 100 toea, yang sudah diperkenalkan sejak 19 April 1975, yang menggantikan dolar Australia. Toea adalah kata dalam bahasa Motu, untuk cangkang lengan yang terbuat dari kerang, yang sudah lama dipakai oleh penduduk asli di selatan Papua Nugini. Di zaman dulu sebelum ada Kina, mereka menggunakan mata uang yang terbuat dari cangkang kerang hingga tahun 1930. Kina memiliki hubungan yang menarik dengan uang cangkang kerang yang telah lama digunakan masyarakat Papua Nugini. Kina adalah sebutan untuk moluska kulit bibir emas Pincada maxima dalam bahasa Melanesia Pidgin. Cangkang ini sebenarnya adalah katup tiram mutiara. Uniknya mata uang berbentuk koin ini, memiliki lubang di tengah-tengahnya. Dalam hubungan bilateral, Indonesia dan Papua Nugini telah menjalin hubungan sejak tahun 1973, yaitu 2 tahun sebelum Papua Nugini memperoleh kemerdekaan. Hubungan bilateral kedua negara ini cukup baik bahkan sangat baik, di mana adanya peningkatan saling mengunjungi antara pejabat pemerintahan maupun pihak non-pemerintah. Papua Nugini secara konsisten mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan melarang keras kegiatan anggota-anggota kelompok TPN atau PM seperti kelompok KKB di wilayah Papua Nugini, yang dapat merugikan kepentingan RI. Mengenai kerjasama perbatasan kedua negara, setiap tahunnya pemerintah Indonesia dan Papua Nugini membahasnya pada Forum Border Liaison Officer Meeting atau BLOM. Menurut data etnolog, Papua Nugini merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak di dunia pada tahun 2023, dan diikuti oleh Indonesia di peringkat kedua. Diketahui negara tersebut memiliki 841 ragam bahasa, yang digunakan sehari-hari oleh penduduk lokal. Selain itu, Papua Nugini memiliki hutan hujan ketiga terbesar di dunia setelah hutan hujan Amazon dan hutan hujan Kongo, dengan luas sebesar 288.000 km persegi. Menurut sejarawan, Papua Nugini dulunya merupakan bagian dari anak benua prasejarah bernama Sahul. Benua prasejarah yang disebut Sahul itu, terdiri dari Tasmania, Australia, dan Papua Nugini. Sekitar 10.000 tahun yang lalu, Papua Nugini dan Australia merupakan satu daratan yang bersatu. Namun karena naiknya permukaan laut, Papua dan Australia akhirnya terpisah. Meskipun ketidaksetaraan gender merupakan isu yang tersebar luas di Papua Nugini, beberapa komunitas di negara tersebut bersifat matrilineal seperti suku Minangkabau di Indonesia. Perempuan adalah penjaga tanah tradisional yang dalam komunitas mereka merupakan sumber daya yang sangat berharga. Sertifikat tanah diwariskan ke perempuan, yang merupakan bentuk kekuatan sosial, yang juga menjadikan perempuan memiliki status yang lebih tinggi di masyarakat. Meski begitu, kekerasan terhadap perempuan yang dituduh melakukan sihir, masih marak terjadi di Papua Nugini. Mereka ini dapat dituduh atas hampir semua hal, mulai dari kematian hingga kehilangan tanah.
Menurut otoritas Papua Nugini, wanita 6 kali lebih mungkin dituduh melakukan sihir daripada laki-laki. Beberapa ritual dan inisiasi kuno masih lazim di Papua Nugini. Misalnya suku Korowai, yaitu salah satu suku terakhir yang diyakini masih mempraktikkan kanibalisme dan memakan daging sesama anggota sukunya. Mereka juga membunuh dan mengkonsumsi hahwa, yaitu sebutan penyihir laki-laki yang dipercaya menjadi penyebab kematian misterius.